Oke teman-teman Box Covers, saya sekarang berada di studio Box Cafe milik Komisi Komunikasi SPDND, dan di samping saya ada satu pastor datang dari jauh. Tujuannya bukan untuk kesini, tapi saya tarik sementara ke studio untuk bincang-bincang soal dunia komunikasi. Pak Teranto ini Ketua Komisi Komunikasi SPD Jawa. Saya Ketua Komisi Komunikasi SPDND, jadi saya sangka ini dua orang yang bertemu karena tugas yang sama, jadi bagus kalau kami saling cerita, saling berbagi soal dunia komunikasi yang sekarang makin maju, terus dengan tantangan dan peluang yang sekian. Pertama kali saya datang ke sini, experience saya di sini luar biasa banget, di tempat Terima kasih. biasa ya. Terima kasih. Oke, nama saya, nama lengkapnya itu Pastor Paulus Ranto Numantobing. Ya, saya berasal dari Dolok Sanggul, itu salah satu kota di pinggiran Danau Toba. Dan kebetulan paroki itu juga paroki SPD. Sepintas yang saya tahu, Pak Teranto sebelum bekerja sebagai Ketua Komisi Komunikasi SPD Jawa yang sekarang tinggal di Surabaya ya? Ya, betul. Adalah seorang misionaris. Saya dikirim ke Chile, Amerika Latin, kurang lebih 4 tahun. Saya balik ke Indonesia, pertama di Jakarta, ke Gresik, dan sekarang tahun kedua di Surabaya. Tetapi sebagai Komisi Komunikasi baru ini tahun pertama. Oke. Pak Ter pasti ya bukan baru sama sekali kan ketika diminta untuk mengurus komisi, khususnya komunikasi. Pengalaman untuk berselancar di dunia digital pasti bukan hal baru untuk Pak Ter. Tentu Pak Ter sudah sering bermain di media sosial, dengan YouTube, dengan Facebook, macam-macam, dan memposting itu. Lalu diminta untuk bekerja di Komisi Komunikasi. Artinya pengalaman Pak Ter itu diminta untuk lebih diarahkan kepentingan serikat di komisi. Berapa lama tuh Pak Ter mengurus channel sendiri? Kalau terjun di media sosial itu terus terang di ini ya, pertama-tama di YouTube itu tahun 2000 berapa ya? Sekitar 2019 lah. Oke. Ketika coba-coba, waktu itu kan saya semakin tekun di situ ketika terjadi COVID dulu kan. COVID ternyata banyak kita ketika di paroki itu tidak bisa mengadakan banyak kegiatan dengan umat. Saya coba-coba buat katekese di situ, di YouTube itu, dan ternyata banyak umat yang sangat terbantu dengan ketika kita mau katekese singkat, katekese yang santai lah tentang iman Katolik, tentang hal-hal yang dulu kita pikir yang umat pikirkan itu berat, tapi ketika kita membahasakan itu sederhana, ternyata semakin diminati. Tentang sederhana tentang sakramen, tentang devosi, tentang itu, tentang perkawinan, dan itu Pak Ter buat spontan. Betul. Tanpa ada permintaan jadi lahir begitu natural dari dalam untuk saya masuk ke dunia media digital dan bermain YouTube, terus memposting konten secara konsisten tentang komunikasi. Tapi selanjutnya dipilih jadi Ketua Komisi Komunikasi. Ya mungkin justru karena itu. Ya, bagaimana mendamaikan dua hal yang dengan background seperti ini, yang tidak pernah studi, yang tidak punya tapi kan punya passion. Passionnya itu bedanya di situ dia. Jadi ketika kita punya passion, ternyata dengan passion itu kita bisa belajar sendiri. Dan jadi tidak perlu lagi harus ke kampus. Karena di sekarang ini kan belajar itu di media sosial itu gampang. Lewat YouTube semua ilmu ada di situ gitu. Tapi ternyata ketika mereka tunjuk saya, nah sekarang yang kewalahan saya di sini untuk membagi waktu. Pak Ter sangat rutin memposting apa saja terkait SPD, entah itu menyangkut paroki yang ditangani SPD atau menyangkut profil tokoh figur tertentu dalam SPD yang perlu diangkat gitu. Dan itu konsisten. Jadi dari situ saya melihat bahwa dan saya tahu pekerjaan ini agak rumit, butuh waktu, butuh ketenangan, butuh fokus, duduk lebih lama depan komputer. Bagaimana harus ke kamera on, setelah itu kembali lagi ke posisi, setelah itu kalau sudah bisa membayangkan terus kembali lagi, pasti
bergeraknya banyak. Benar. Tidak dibantu oleh kameramen tersendiri, Pater duduk sendiri, di saat harus suruh off, dia off begitu. Ini Pater harus bolak-balik untuk urus sendiri. Benar. Gini, kalau untuk misalnya kalau saya rekaman untuk saya sendiri, misalnya untuk konten saya, aku kewalahan di situ tadi untuk mematikan, untuk saya sendiri. Nah, ketika saya untuk lebih mudah kalau kita merekam konfrater, jadi kan saya sendiri yang merekam dia, jadi tidak terlalu banyak gerakan kan. Nah, kalau yang selalu menjadi masalah itu ketika saya merekam untuk konten saya sendiri. Ada 6 wilayah kerja SPD Jawa, dan kalau mau dilihat dari segi komunikasi, semua ini harus dia dimasukkan ke media. Betul. Bagaimana Pater melihat semua kebutuhan komunikasi di beberapa wilayah ini, terus cara kerjanya bagaimana? Oke. Untuk menanggulangi, menghadapi ini, sistem kami begini. Setiap distrik saya minta teman saya ada satu yang istilahnya itu dia menjadi tim saya di Komisi Komunikasi SPD Jawa. Jadi setiap distrik ada satu tim di situ. Jadi kalau misalnya saya membutuhkan berita tentang apa yang terjadi di distrik itu, tinggal saya kontak teman saya yang di distrik ini. Kerja saya yang saya fokuskan untuk tahun ini adalah saya mau membuat profil semua paroki yang ada di SPD Jawa. Di setiap distrik? Bukan setiap distrik, semua paroki. Semua paroki yang ada di SPD Jawa, Provinsi Jawa itu saya membuat profilnya. Sampai sekarang ini baru yang terlaksana itu baru beberapa gitu. Karena yang dekat-dekat dulu ada Jakarta, Surabaya. Kalau nanti keluar pulau, ada yang saya buat itu ketika misalnya saya asistensi di situ lebih gampang. Sekalian. Ya, karena kita juga mempunyai alat seadanya kan. Tidak seperti yang kalian punya ini kan. Ini kan luar biasa. Pater di Jawa dan di Surabaya ya. Kami bisa dibilang tinggal di periferinya. Kalau mau dilihat, senternya itu kan ada di Jawa. Apapun. Jadi semua perkembangan yang terjadi, baik teknologi apapun, termasuk komunikasi, selalu berawal dari pusatnya di Jawa. Itu bagaimana Pater melihat perkembangan komunikasi yang di sana di wilayah pusat seperti itu dengan tugas Pater di Komisi Komunikasi SD. Perkembangan yang terjadi sekian, di luar sekian, dan di komisinya sekian. Kira-kira apa perbedaannya? Apakah dia betul-betul bisa mengikuti perkembangan dan sejajar? Di luar terjadi ini, di Komisi Komunikasi SPD Jawa juga ada. Atau cukup sulit mengejar ketertinggalan? Ketertinggalan dalam hal komunikasi begini, karena gini ya, kami di Provinsi Jawa itu komunikasi yang media komunikasi paling istilahnya itu yang rutin itu sebenarnya tidak ada. Tidak seperti misalnya di provinsi lain itu setiap hari harus terbit ini, karena kan komunikasi kan komisi kan beda. Misalnya komisi kitab suci dia misalnya renungan-renungan. Kalau komunikasi ini kita lebih memberikan berita yang terjadi di SPD tapi keluar. Jadi kan kami sistemnya itu di Provinsi Jawa itu ada dua sebenarnya yang memberikan berita. Satu sekretaris provinsi dan satu komisi komunikasi. Nah, kalau sekretaris provinsi ini dia intern. Berita-berita yang dia keluar dari itu secara intern untuk konfrater. Nah, kalau komisi komunikasi, berita-berita dari SPD yang layak dikonsumsi keluar. Apa sih misalnya yang bisa kita komunikasikan? Paling itu tadi, misalnya ada acara-acara event penting yang ada di SPD, misalnya pesta ini, pesta HUT, atau misalnya kunjungan-kunjungan dari provinsi. Tapi itu bagian dari cara bagaimana SPD mempromosikan serikat. Betul, kan? Mempromosikan apa sih yang terjadi di Provinsi Jawa ini gitu. Karena selama ini kan dulu kita mempunyai istilahnya itu seperti berita Provinsi Jawa. Dulu ini terbit rutin, tapi sejak 3 tahun lalu ini kita udah matikan gitu. Matikan karena apa? Sekarang berita itu tidak orang tidak berminat secara fisik lagi, sama kayak koran-koran kan udah banyak tutup. Nah, sekarang berita Provinsi Jawa ini kami tutup karena pertama alasannya itu sulitnya kita mendapat informasi dari distrik-distrik yang jauh gitu.
Berarti buletin itu sekarang tidak diterbitkan lagi? Kami nggak. Oh, Jawa sudah hentikan ya? Sudah hentikan. Berapa lama sudah berhenti? Sejak kalau nggak salah itu 2 tahun lalu. Okay. 2 tahun lalu udah berhenti. Dilihat dari perkembangan komunikasi yang ada di luar dengan apa yang Pak tertangani di Komisi Komunikasi, tidak terlalu merasa bahwa ada banyak hal yang kita harus perbaiki ke dalam. Dalam arti maksudnya? Dalam dunia komunikasi, misalnya di luar ketika tim podcast turun, dia turun dalam tim. Oke, ya. Dia punya hostnya, dia langsung mempersiapkan narasumber, terus dia punya kru, menangani lighting, menangani kamera, dan seterusnya sound. Hal-hal seperti itu kira-kira. Apakah di Jawa menurut Pater masih bisa ditolerir dan itu belum mendesak, atau menurut Pater itu sudah cukup mendesak untuk bagaimana kita bisa lari cepat? Betul. Dan itu memang kalau dibilang mendesak, sangat diperlukan di media sekarang untuk mempromosikan apa yang dilakukan oleh SPD, karena terus terang sampai sekarang kami belum punya ruangan seperti ini, belum ada studio, belum ada perlengkapan memadai juga. Maaf ya, yang ada perlengkapan sekarang juga milik saya pribadi. Oke. Dari serikat belum pokoknya istilahnya itu mereka menyuruh saya di komisi ini tanpa mempersiapkan hal-hal yang perlu untuk itu. Okay. Itu tadi saya bilang. Kamera semuanya itu masih milik pribadi. Pribadi yang saya pakai dulu ketika saya punya channel sendiri. Sampai sekarang ini belum ada gitu. Jadi sekarang ini tapi puji Tuhan nanti provinsi dan dewan menyetujui ini, kita akan membuat ruang studio lah paling tidak, atau nanti podcast yang kita gunakan untuk kepentingan serikat. Secara khusus provinsi Jawa. Jadi misalnya tentang konfrater yang bermisi di luar negeri, ketika datang kita bisa bikin podcast di situ. Dan dia bisa bercerita banyak soal pengalaman misi. Benar. Dan itu kan sangat berguna juga untuk peluang misi Indonesia. Ya, benar. Jadi Pater punya goal tertentu untuk Komisi Komunikasi Jawa bahwa dia perlu profesional dan perlu kompetitif dengan apa yang terjadi di luar dan sekian. Lalu butuh fasilitas yang mendukung pekerjaan Pater sehingga bisa terbang lebih tinggi dan berlari lebih cepat begitu. Betul sekali. Yang penting intinya itu enak dilihat lah ketika kita tayangkan. Tanpa misalnya ketika wawancara tidak ada, paling sederhana ya. Kalau kita lihat di YouTube itu kan kalau misalnya ada dengar suara-suara dari luar saja ketika kita rekaman itu kan mengganggu audiens kan. Itu paling sederhana lah. Nah paling tidak ini misalnya di kami di Provinsi Jawa ini paling tidak punya studio dulu lah. Supaya nanti ketika rekaman itu tidak mengganggu. Karena itu tadi, kalau orang melihat salah satu channel itu, ya suara, pencahayaan, gambar jernih, itu orang akan, melihat ini bagus. Kalau sudah ini baru pertama lihat, sudah ada suara-suara burung di luar, kabur, masih banyak yang lebih enak dilihat lagi. Gitu. Tapi begini Pater, sebuah kalimat yang terulang secara natural, kata yang terulang dia cukup intens keluar, itu sebuah doa sebenarnya. Betul. Jadi dari tadi kan saya menangkap kelihatan bahwa Pater betul punya harapan bisa memiliki sebuah studio digital sendiri untuk Komisi Komunikasi Jawa. Dan saya percaya itu pasti bisa terwujud. Amin. Dalam waktu dekat akan terwujud juga. Dan kalau didengar oleh pimpinan pasti mereka ini, karena Pater sudah dipercayakan kan untuk mengurus komisi. Tentu untuk hal-hal baik, saya yakin pasti didukung. Amin, pasti. Mungkin Pater mau beri pesan tertentu untuk box covers. Kebanyakan segmen kami ke milenial, jadi ke anak muda. Jadi teman-teman orang muda yang mendengar ini bisa menangkap sesuatu pesan tertentu dari Pater buat mereka. Ya, box covers yang terkasih, sebenarnya wawancara kami ini bukan hanya masalah komunikasi antar provinsi ya, ini justru
mau memperkenalkan kepada Anda tentang komunikasi itu yang seperti apa gitu. Komunikasi itu tidak hanya sekedar lagi kita menulis berita, kirim ke orang, tapi ya komunikasi yang begini, yang hidup seperti yang aku lihat di sini ada studio, ada kafe dalam tanda kutip, tapi ya di kafe ini kan terjadi komunikasi juga. Itu kan komunikasi yang sesungguhnya kan komunikasi yang hidup. Nah, ini sudah menjadi bagian dari, menurut saya, sudah bagian dari pewartaan. Gitu loh. Pewartaan, ya mungkin orang datang ke sini, tamu seperti ini tidak hanya berbicara tentang iman, tapi ketika mereka datang ke sini berkomunikasi. Ya itulah sesungguhnya komunikasi yang hidup. Begitu banyak misalnya, ya permasalahan hidup mungkin mereka ceritakan di sini. Inilah komunikasi gitu. Jadi saya sangat terkesan dengan ini. Pertama kali saya datang ke Box Cafe ini, menurut saya bagus banget. Konsepnya itu belum pernah saya temukan. Terus terang. Dulu kan kita hanya, ya saya lihat di ruang podcast di mana-mana itu paling studio begini selesai, tanpa ada begini, ada kafenya. Nah, itu tadi menurut saya sih bagus banget untuk dilanjutkan. Jadi itu teman-teman Box Covers di mana saja teman-teman berada, obrolan saya bersama Pak Teranto, Ketua Komisi Komunikasi SPD Jawa. Jadi mudah-mudahan obrolan kami bermanfaat dan punya pengaruh positif untuk banyak orang.